Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Jumat 5 Januari 2024 dengan judul Hakim dari Semua Orang. Ayatnya di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika tuan rumah pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang tidak bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Dan jawaban mereka adalah, "Karena tidak ada orang yang mempekerjakan kami." Tak satu pun dari mereka yang dipanggil pada sore hari ada di sana pada pagi harinya. Mereka tidak menolak panggilan itu. Mereka yang menolak dan kemudian bertobat, tindakan yang baik untuk bertobat, tetapi tidak aman untuk meremehkan panggilan belas kasihan yang pertama. Tuhan menuntut agar api kudus digunakan dalam pelayanannya. Kita harus menyampaikan pekabaran dari pemilik rumah ilahi kepada sesama manusia. Ini akan mengesankan hati. Di bagian manapun pria dan wanita bekerja di kebun anggur Tuhan, mereka pergi memeriksa hati mereka sendiri dengan seksama. Jika mereka cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, hati mereka perlu diubah sampai mereka tidak lagi menempatkan penilaian mereka sendiri atas pekerjaan mereka dan pekerjaan orang lain. Kita membutuhkan roh kasih dan ketergantungan sejati kepada Tuhan. Ketika kita memiliki keyakinan mutlak kepada Dia yang adalah kebenaran, kita akan menyadari bahwa kekhawatiran dan kecemasan tidak diperlukan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Kristus. Ada banyak jenis pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu dan situasi yang harus dilakukan bagi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan melakukan pekerjaan ini secara formalitas untuk upah yang mereka terima. Mereka tidak tahu nikmatnya bekerja sama dengan pekerja ilahi. Tidak ada spiritualitas dalam pekerjaan mereka yang melayani dirinya sendiri. Motif yang sama, aspirasi yang sama, inspirasi yang sama, keinginan untuk dianggap pintar oleh orang-orang menguasai hidup mereka. Orang seperti itu mungkin menerima pujian dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Mereka yang benar-benar dipekerjakan bersama Tuhan, mereka tidak berusaha untuk meninggikan diri sendiri. Pada hari besar terakhir, keputusan-keputusan akan dibuat yang akan menjadi kejutan bagi orang banyak. Penilaian manusia tidak akan mendapat tempat dalam keputusan tersebut. Kristus dapat dan akan mengadili setiap kasus, karena semua penghakiman telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. Dia akan menaksir nilai dari setiap pelayanan yang tidak tampak pada pandangan manusia. Hal-hal yang paling rahasia terbuka bagi matanya yang melihat segala sesuatu. Ketika hakim dari semua orang melakukan penyelidikannya, banyak dari mereka yang ditempatkan manusia di posisi pertama akan ditempatkan di posisi terakhir, dan mereka yang telah ditempatkan di tempat terendah oleh manusia akan dikeluarkan dari barisan dan dijadikan yang pertama. Renungkan lebih dalam. Kapan terakhir kali saya mendengar tepuk tangan surga untuk suatu tindakan pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita ini sangat jelas menjadi membangun bagi iman kita, sekaligus juga menjadi teguran, di mana kita harus menyadari bahwa kita memiliki hakim yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, di mana saat sekarang ini Dia sedang memandang, melihat kepada kita manusia, kepada anak-anaknya, dan semua yang terpanggil tidak akan lepas daripada pengadilan Tuhan. Dan ternyata bahwa dari semua yang terpanggil, banyak yang terpanggil, namun sedikitlah yang terpilih. Ini tentu menjadi satu nubuatan yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita yang merasa terpanggil tetapi tidak terpilih. Dan apa yang menjadi kebutuhan kita sekarang ini, nama Tuhan yang selalu kita tinggikan dan muliakan. Kita terlibat di dalam pelayanan hanya untuk memuji dan memuliakan Dia. Semoga kasih Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih oleh karena kami dapat menikmati hari yang baik dan juga melalui pekabaran yang sangat indah menjadi satu kekuatan bagi iman kerohanian kami untuk tetap bertumbuh dan setia di dalam pelayanan kami ya Bapa, bukan untuk meninggikan diri. Dan biarlah kiranya Engkau berikan roh kerendahan hati supaya hidup kami Bapa layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih hari ini dimanapun umat-Mu Tuhan berada, biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Berikanlah kesehatan ya Tuhan. Yang sakit biarlah Engkau yang akan memulihkan dengan kuasa-Mu. Demikian juga memberkati bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kehidupan mereka, supaya mereka memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan sepanjang hidup yang Tuhan percayakan mereka tetap bisa melayani Tuhan. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya Tuhan juga akan memberkati bagi para pimpinan kami untuk dapat mengarahkan roda kepemimpinan pemerintahan dengan baik. Dan terutama harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan untuk dapat memberikan dan menceritakan kasih kebenaran Tuhan ke seluruh dunia ini, sehingga Yesus segera akan datang. Ya Bapa, terima kasih bila mana umat-umat-Mu yang bersyukur pada hari ini secara khusus yang merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan juga karuniakan berkat khusus, kesehatan, panjang umur, serta iman mereka diteguhkan, sehingga ucapan syukur mereka ya Bapa menjadi satu berkat untuk meneguhkan iman percaya. Terpujilah Engkau Bapa, semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami Bapa, doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.